Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Elnora Saryamat, NIM 18030300057, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Video kali ini saya mau menjelaskan tentang COVID-19 dan populisme. Meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme adalah yang panjang, beberapa orang setuju bahwa dugaan situasi krisis adalah persyaratan bagi munculnya mobilisme kerakyatan. Atau setidaknya itu mereka dapat mendukungnya. Sementara dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara di seluruh dunia. Di banyak dari mereka, pandemi ini telah menjadi kesehatan terbesar, dan setelahnya krisis ekonomi sejak Perang Dunia II. Meskipun sifat khas dari krisis ini bagaimanapun adalah tidak jelas bagaimana populis dapat mengambil manfaat dirinya. Seperti bencana lainnya atau peristiwa alam COVID-19, sulit dipolitisasikan, yaitu menjadi arena konfirmasi politik antara partai-partai. Pada bagian ini juga saya membahas tentang literatur tentang krisis dan populisme dan perspektif teoritis dalam terang konsep politisasi. Yang pertama yaitu krisis dan populisme. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya dipersebutkan Mude dan Rofia Caldwell 2017, dan ada perdebatan panjang tentang definisinya. Dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi, gaya komunikasi, atau strategi politik? Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi minimum pengertian populisme: penjajaran orang baik dengan serangan elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Populis di demokrasi barat hadir diri mereka sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah dan siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan situasi tersebut. Penilaian positif rakyat dengan demikian digabungkan dengan fitnah musuh-musuh mereka, yaitu elit yang dituduh arogan, korup, dan banyak lagi umumnya bertindak melawan rakyat. Dituduh yang lain sifatnya hakiki dari orang-orang nyata. Demikian pula konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang sifat tautan antara dua fenomena, krisis adalah istilah dengan sejarah panjang dalam bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik seperti Karl Marx. Yang berikut tentang politisasi krisis pandemi. Politisasi telah menjadi konsep kunci dalam studi politik. Dalam tradisi Eropa,
teori sosiologi politik, istilah berkonotisasi proses, di mana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik, dengan demikian berubah menjadi target pertikaian, pusat untuk konflik, ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi. Dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik, perilaku dan empiris, istilah yang sama cenderung menandakan dinamika yang lebih sempit, di mana fisik kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba meningkat, menarik perhatian publik, kepentingan, dan memicu mobilisasi dan suara. Selain itu, depolitisasi telah menjadi konsep klasik di dalam kebangkitan pemikiran Carl Schmitt. Dalam tradisi Eropa, depolitisasi dipandang sebagai penghalang fenomena atau isu tertentu dari ranah politik, atau menyenangkan preventif terhadap karakter politiknya. Dalam tradisi Amerika, namun depolitisasi sebagian besar menunjukkan keserangkaian proses yang lebih sempit, seperti berkurangnya minat dalam politik dan partisipasi, kekosongan keluar diri dari ruang publik, dan latihan kekuasaan yang ditunjuk untuk menggagalkan potensi oposisi. Perhatian secara empiris dan analitis dalam konteks penelitian tentang perbuatan kebijakan, teknokritis, dan anti-politik. Dalam beberapa dekade terakhir, para sarjana terutama menggunakan konsep politisasi dalam 3 unitan sastra yang berbeda. Pertama, yaitu di tingkat domestik. Politisasi terutama dipelajari sebagai proses depolitisasi dan repolitisasi, khususnya dalam investasi tinggi penurunan sebagai kelas dibimbing oleh globalisasi sebagai antara introgranis dan demarkasionis, diterapkan untuk proses integrasi UE dan dipelajari melalui 3 dimensi utama. Arti penting isu-isu terkait UE, pertentangan mereka, perluasan aktor yang terlibat. Yang berikut itu studi politisasi lembaga-lembaga internasional, terutama berfokus pada transisionalisasi protes sosial yang sedang berlangsung. Yang berikut saya menjelaskan juga tentang antara moderasi terkelola dan teori konspirasi. Merebaknya pandemi di Inggris dianggap tak terelakkan karena negara-negara Eropa lainnya, terutama Italia, sudah menyerah ke COVID-19. Pemerintah menjelaskan bahwa United Kingdom berada 2 minggu di belakang Italia dan NHS bisa saja dikejutkan oleh COVID-19, sangat mirip dengan sistem kesehatan Italia. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, di-share, dan jangan lupa like ya.